Hai, perkenalkan nama saya Kinanti Agita Ningrum Coyunintias. Saya dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu akan menjelaskan tentang pra-analitik, pasca-analitik, dan analitik dari tuberkulosis atau penyakit tuberkulosis. Pertama adalah penyakit tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri atau kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini tidak turun-menurun, tetapi penyakit ini menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri gram positif yang kita sebutkan tadi, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Menurut Kemenkes 2016, gejala atau orang mungkin mengalami penyakit TBC ini yaitu batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, demam meriang lebih dari 1 bulan, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, malaise, hilang nafsu makan, turunnya berat badan dan sesak nafas atau nyeri di bagian dada. Lalu yang terakhir adalah dahak berupa lendir atau mengandung darah. Nah, pemeriksaan TB itu tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri. Diagnosis pun itu memerlukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui apakah bakteri TB ini menginfeksi seseorang. Nah, pemeriksaan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Yang pertama adalah pra-analitik. Dapat dikatakan pra-analitik ini sebagai tahap awal yang meliputi kondisi pasien, cara dan waktu pengambilan sampel, perlakuan terhadap proses persiapan sampel sampai sampel selesai dikerjakan untuk diteliti. Berikut contoh proses pra-analitik. Dalam rangka pemeriksaan TB dibutuhkan seorang ATLM untuk memeriksanya. Dalam rangka mendapatkan spesimen dahak, seorang ATLM akan memeriksa formulir permohonan lab TB terlebih dahulu, lalu mengisi bagian-bagian yang belum lengkap dan menandai diagnosis atau follow up. Lalu jika pasien memakai gigi palsu, seorang ATLM akan memberitahu pasien agar melepaskan sementara gigi palsunya lalu berkumur dengan air. Untuk keamanan diri seorang ATLM biasanya membutuhkan seperangkat APD. Lalu pengambilan dilakukan di ruang terbuka seperti ini, dan ini. Berikut contoh pengambilan dahak. Peralatan untuk pembuatan sediaan apusan dahak biasanya yaitu kaca sediaan yang baru dan bersih atau frosted and slide, lalu bumbu atau lidi, lampu spiritus atau bunsen, lalu wadah pembuangan lidi bekas, desinfektan,
sediaan dahak yang baik itu biasanya berukuran 2 kali 3 cm, letaknya di tengah, ketebalannya baik, rata, bersih, lalu pewarnaannya baik. Ini adalah contoh pewarnaan yang kurang baik, dan ini adalah contoh pewarnaan yang baik. Yang selanjutnya adalah proses analitik. Analitik adalah tahap pengerjaan pengujian sampel sehingga diperoleh hasil pemeriksaan. Biasanya, metode pewarnaan dilakukan dengan metode pewarnaan Brill-Nelson. Berikut contoh proses analitik tuberkulosis. Untuk pewarnaan bakso tahan asam, pertama kita teteskan karbofluksin sampai menutupi semua persediaan yang telah kita buat. Kemudian kita lewatkan di atas api sampai zat warna tersebut atau sediaan tersebut mengeluarkan asap. Tidak boleh sampai mendidih. Nah tuh, sudah mengeluarkan asap. Jangan sampai mendidih. Setelah itu kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesannya tidak berwarna lagi atau bening. Setelah kita cuci, kita lakukan sediaan, kita berikan asam alkohol 3% sampai zat warna tadi luntur atau sekitar 3 sampai dengan 5 detik. Kemudian setelah itu kita cuci di bawah air mengalir. Kemudian kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesannya tidak berwarna lagi. Setelah itu kita teteskan zat warna kedua yaitu methylene blue. Tujuannya adalah untuk mewarnai latar belakangnya. Kita teteskan sampai menutupi seluruh permukaan. Kemudian tunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit kita cuci kembali di bawah air yang mengalir. Kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesan yang keluar dari ujung kaca objek tidak berwarna lagi. Kemudian slide dikeringkan dengan menaruh slide pada posisi berdiri. Setelah kering, slide siap untuk dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x100 dengan menggunakan minyak imersi atau imersi oil. Teteskan oil imersi 1 tetes saja, kemudian lihat slide di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 100 kali. Lalu pembacaan sediaan dahak menggunakan mikroskop. Yang pertama, gunakan lensa objektif 10 kali untuk menentukan fokusnya. Lalu teteskan minyak imersi oil 1 tetes. Lalu putar lensa objektif 100 kali. Lalu yang terakhir adalah proses pasca analitik. Pasca analitik adalah proses terakhir dari tahap-tahap pemeriksaan. Proses pasca analitik adalah tahap akhir pemeriksaan yang dikeluarkan untuk meyakinkan bahwa hasil pemeriksaan yang dikeluarkan benar-benar valid atau benar. Proses ini meliputi kualitas pewarnaan, interpretasi hasil, dan yang terakhir, positif atau negatif. Untuk memverifikasi sediaan hapusan dahak itu baik atau kurang baik, bisa dilakukan dengan kertas koran. Letakkan sediaan yang kering 4-5 cm di atas kertas koran dan lakukan penilaian sebagai berikut.
adalah contoh pewarnaan gel Nielsen yang baik. Dan ini adalah contoh kualitas pewarnaan gel Nielsen yang kurang baik. Sekian video dari saya. Terima kasih. Nantikan video selanjutnya.